Shalom, renungan malam seiman pada malam hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara berjudul Azazel, kambing hitam yang dilepas. Ayat intinya berbunyi, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Imamat 16 ayat 7 dan 8. Kita telah mempelajari pada hari perdamaian ada dua kambing yang dibawa ke bait Allah, di mana satu untuk Tuhan dan satu untuk Azazel. Bahasa Inggris menggunakan kata scapegoat, yaitu kambing yang dilepaskan. Terjemahan dari Vulgate Capir Emissaries yang berarti kambing yang diusir ke tempat yang jauh. Pembahasan terinci dari Imamat 16 menunjukkan bahwa Azazel menggambarkan iblis, bukan Kristus, bagaimana banyak orang memiliki pandangan. Alasan yang menguatkan tafsiran ini adalah yang pertama, kambing jantan ini tidak disembelih sebagai satu korban dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam buku Ibrani 9 ayat 22. Yang kedua, bait suci dibersihkan sepenuhnya melalui darah kambing untuk Tuhan sebelum kambing jantan atau scapegoat dimasukkan ke dalam upacara itu sebagaimana yang tertulis dalam buku Imamat 16 ayat 20. Yang ketiga, ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kambing itu sebagai satu pribadi yang wujudnya bertentangan melawan Allah. Dan itu ditulis dalam Imamat 16 ayat 8 yang mengatakan sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Oleh karena itu, dalam penempatan perumpamaan bait suci itu adalah lebih konsisten untuk melihat kambing untuk Tuhan sebagai lambang Kristus dan kambing jantan yang satu lagi adalah bagi Azazel yang menjadi lambang iblis. Hal ini perlu dicermati dengan teliti, sebab ada seorang pendeta di Indonesia yang sangat ternama dari salah satu denominasi yang mengatakan bahwa Gereja Masihi Advent hari ke-7 mengajarkan bahwa yang menebuskan dosa adalah Azazel. Nah, ini adalah satu kesalahan besar dalam pengertian, bahkan merupakan satu tuduhan yang tidak tepat. Pembuangan kambing Azazel adalah lambang bahwa setan harus bertanggung jawab untuk terjadinya dosa. Setanlah yang telah menggoda manusia. Setan tidak pernah menjadi juru selamat manusia. Upacara hari perdamaian menunjukkan dengan jelas bahwa dalam keadaan manusia yang berdosa, Tuhan mempunyai inisiatif untuk menjangkau manusia, merencanakan keselamatan manusia, bahkan berkorban untuk manusia. Yesus merindukan perdamaian dengan manusia, dan ia telah membayar harga perdamaian itu sendiri dengan menjadi korban perdamaian. Bahkan Yesus juga yang jadi perantara dan pembela kita. Sungguh sangat luar biasa usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Saya mau mengajak kita semua, marilah kita berdamai dengan Tuhan dengan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati.